Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Dina di tanggal 19 Desember hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Yuk kita buka sekolah minggu kita pada hari ini. Dengan memuji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya, memang hanya Tuhan Yesus saja yang layak untuk dipuji karena kebesarannya, kemuliaannya lah kita masih boleh diberi nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Nah, karena itu mari adik-adik kita sama-sama tunduk kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa mengucap syukur pada Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini sekolah minggu online GKI Coyudan masih boleh berlangsung. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan meskipun secara online. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kecanggihan teknologi sehingga di masa pandemi ini pun kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami di dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sebentar lagi mau merayakan Natal. Nah, jangan lupa ya. Minggu depan, tanggal 26 Desember, kita akan bersama-sama merayakan Natal. Tapi kita tidak bisa merayakan Natal secara bertemu, secara tatap muka ya adik-adik. Kita akan merayakan Natal masih dengan media Zoom. Kelas besar, kelas kecil akan bersama-sama merayakan Natal. Nah, Kak Dina berharap adik-adik semua boleh terus semangat untuk menyambut perayaan Natal kita pada tahun ini meskipun masih dalam masa pandemi. Nah, ya kita akan memuji Tuhan lagi, satu pujian kita akan lakukan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Kita akan pujikan lagu ini 2 kali. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku
Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ya adik-adik, sekali lagi kita akan berdoa memohon penyertaan Tuhan supaya firman yang akan disampaikan nanti boleh kita mengerti dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhkan kami dengan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami pelajari sama-sama. Tolonglah kami mohon hikmat-Mu supaya kami boleh memahami dan menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu pasti adik-adik masih ingat ya ceritanya, yaitu ada seorang malaikat bernama Gabriel yang datang menemui Bapak Zakaria yang sedang menjalankan tugas keimaman dalam bait suci. Nah, hari ini ada juga seorang malaikat Tuhan yang datang menemui seseorang yang bernama Yusuf. Tetapi menemuinya tidak langsung, tapi malaikat Tuhan ini menemui Yusuf dalam sebuah mimpi. Nah, mengapa malaikat Tuhan ini menemui Yusuf dalam mimpi? Dan apa ya kira-kira pesan yang akan disampaikan kepada Yusuf oleh malaikat Tuhan ini? Nah, yuk sama-sama kita cari jawabannya dari dalam Alkitab. Kita ambil Alkitab kita, yuk. Ya, sudah di tangan Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Kita akan sama-sama mencari jawaban mengapa malaikat Tuhan menemui Yusuf dalam mimpi dan apa pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ya, Kak Dina nggak akan baca seluruh ayatnya. Kak Dina hanya akan mengambil beberapa ayat-ayat penting. Nanti adik-adik bisa membaca keseluruhannya secara lengkap sendiri di rumah ya. Oke, nah kita mau lihat dulu nih di ayatnya yang ke-18 dan 19. Nah, adik-adik baca di situ kita akan tahu ya adik-adik mengapa malaikat Tuhan menemui Yusuf dalam mimpi. Apa jawabannya? Ya, ternyata Yusuf ini sedang berpikir untuk menceraikan tunangannya yaitu Maria secara diam-diam. Loh, kenapa ya? Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Yuk, coba kita perhatikan lagi di ayatnya yang ke-18. Nah, di situ dikatakan bahwa Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Maria sedang mengandung bayi Yesus, adik-adik. Tapi ternyata Yusuf tidak tahu kalau Maria ini sedang mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Jadi, karena itulah Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati adik-adik. Yang juga mengasihi Maria dan tidak mau mencemarkan Maria. Karena itu dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam supaya Maria tetap aman. Nah, kenapa? Karena pada zaman dulu adik-adik, seandainya Yusuf tidak tulus hatinya, bisa saja Yusuf melaporkan Maria
bahwa Maria melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga Maria bisa dihukum mati dengan dilempari batu. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan ini, Yusuf ini sedang bingung ya. Kalau kata anak sekarang sedang galau, gitu ya. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan tahu kalau Yusuf ini sedang cemas dan ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga datanglah malaikat Tuhan menyampaikan pesan pada Yusuf dalam mimpi. Nah, di sini adik-adik perlu tahu ya bahwa dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, mimpi itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk berbicara, menyampaikan pesan tertentu dan khusus kepada umatnya. Nah, Yusuf mendapatkan anugerah itu adik-adik saat dia mengalami kecemasan dan keraguan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di ayatnya yang ke-20 dan 21. Apa ya pesan malaikat Tuhan? Nah, di ayat 20 dan 21, malaikat Tuhan menyampaikan pesan pada Yusuf agar Yusuf tidak perlu takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pesannya, Yusuf harus memberi nama anak itu Yesus. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari dosa mereka. Nah, adik-adik, kira-kira nih, apa ya yang Yusuf akan lakukan saat dia bangun dari tidurnya? Nah, Alkitab loh ya, bukan Kak Dina ya. Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-24 bahwa Yusuf langsung berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu pada saat ia bangun dari tidurnya. Wah, luar biasa ya. Yusuf tidak mencari-cari alasan dan tidak ragu lagi. Yusuf taat pada perintah Tuhan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan mendampingi Maria sampai Maria melahirkan bayi laki-laki, dan seperti pesan malaikat Tuhan, Yusuf memberi nama anak itu Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita tentang kelahiran Yesus ini, kita mengetahui dan belajar beberapa hal. Kak Dina mencatat beberapa hal. Pertama, kita tahu bahwa Maria itu mengandung bayi Yesus karena mujizat Roh Kudus. Ya. Yang kedua, Yusuf mau mendengarkan dan mentaati perintah malaikat Tuhan yang disampaikan walaupun hanya melalui mimpi. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui kelahiran Yesus, sesungguhnya Allah sudah menggenapi janjinya untuk memberikan seorang juru selamat bagi kita. Nah, dan yang keempat, Yusuf menerima pesan dari malaikat Tuhan dan mentaatinya dengan iman. Nah, adik-adik, sungguh diberkati ya rasanya ketika Maria dan Yusuf ini diberi hak istimewa. Itu menurut Kak Dina begitu. Maria dan Yusuf ini diberi hak istimewa untuk menjadi orang-orang pertama yang mengenal juru selamat, yaitu Yesus. Nah, karena itu adik-adik, melalui cerita sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Dina mengajak adik-adik untuk meneladan Yusuf yang memiliki dan selalu memelihara ketulusan hatinya untuk mengasihi, yaitu mengasihi Maria. Yusuf juga mau mendengar dan mentaati perintah Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan melalui mimpi.
dan Yusuf juga Maria mau menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat dengan iman. Nah, adik-adik, karena itu yuk kita saat ini juga mau seperti Maria dan Yusuf, mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita dengan iman. Nah, kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Nah, tapi adik-adik, perlu adik-adik ingat ya, adik-adik semua sudah mulai besar. Jadi Kak Dina memberi info bahwa bila kita bisa dan mampu atau mau menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, itu sesungguhnya bukan karena kemampuan kita. Itu bukan karena hasil usaha kita, ya. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah anugerah Allah. Karena manusia sesungguhnya tidak mampu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Hanya karena kasih dan anugerah Allah lah kita dimampukan untuk dapat menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Nah, itu adik-adik cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Singkat tapi padat. Dan rasanya adik-adik sudah biasa mendengar cerita ini, tetapi kita mendapat satu poin yang penting di sini bahwa kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, karena inilah penggenapan janji Tuhan, yaitu memberikan juru selamat kepada kita. Untuk itu, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa, Kak Dina mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesusku Panggil. Nah, lagu ini kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh karena kita mau memanggil Yesus masuk dalam hati kita supaya Yesus itu yang menuntun, memimpin setiap langkah hidup kita, dan biarlah kita juga boleh disucikan dan dikuduskan dari dosa-dosa kita. Yuk, kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, sekali lagi Kak Dina mengingatkan dan mengajak adik-adik untuk memanggil Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menjadikan Dia Raja dalam hati kita, dan menjadikan Dia satu-satunya juru selamat kita. Nah, sekarang saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya nggak panjang, pendek saja. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, pendek kan? Anak-anak dan adik-adik semua pasti akan cepat menghafalnya. Kalau sudah hafal, jangan lupa kirimkan rekaman video ayat hafalan adik-adik ke guru pos masing-masing. Ditunggu ya rekamannya, jangan lupa. Oke,
Sampai di sini dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengundang Engkau masuk dalam hati kami untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami dalam setiap aktivitas kami di minggu yang baru, supaya kami boleh terus dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai bertemu lagi di tahun yang baru ya sekolah minggunya, karena minggu depan kita akan sama-sama merayakan perayaan Natal. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa pakai masker bila bepergian. Istirahat yang cukup, meskipun kalian sepertinya tidak ada liburan semester ya, tapi tetap semangat, tetap bersukacita ya, supaya tahun depan kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Caidan. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.